Xiaomi 13T. Yap, seperti di title, ini menurut gue HP yang upgrade dari 12T hampir di segala sisinya signifikan. So, mari kita langsung aja review Xiaomi 13T dan gue juga bakal bandingin nanti fotonya di kamera review dengan 12T. Let's review Xiaomi 13T. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review Xiaomi 13T yang menurut gue ini bakal menjadi budget flagship of the year. Ya, kalau misal brand-brand lain gak ngerilis HP yang lebih insane di tahun ini. Yap, kita langsungnya pertama tes atau bahas harga dan speknya. Untuk harga ini menurut gue untuk budget flagship sangat affordable. Dia di 6,5 juta, yang varian RAM 12GB, internal storage sebesar 256GB, tapi sayangnya dia nggak ada microSD expansion, tapi udah dual SIM. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, atau kalian ingin wallpaper Jingliu, kalian dapat nggak? Bisa cek link di bawah, gue udah taruh semuanya di deskripsi kok. Nah, untuk harga segitu, spek HP ini juga menurut gue lumayan menggiurkan. Dia pakai chipset versi upgrade-nya MediaTek di 12T, di 13T pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultra, fabrikasi 4 nanometer yang katanya lebih efisien. Terus dia punya layar sebesar 6,67 inci dan dia itu AMOLED yang pastinya 144 Hz display, 68 billion color dan udah support HDR10+ dan Dolby Vision. Peak brightness bisa sampai 2600 nits, impressive. UFS 3.1, tapi sayangnya ini yang gue benci dari HP Cina masih di USB Type-C 2.0, tapi dia sudah OTG dan dia punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 67 watt dan ada NFC. Yap. Next kita bahas untuk desain dan displaynya. Pertama kita bahas untuk desainnya dulu ya. Terutama untuk desain bagian belakangnya. Ini untuk warna biru ya. Dia desain belakang itu gue suka banget. Dia itu kayak fake leather gitu. Yang gue suka banget desain kayak gini. Dia beda dari yang lain. Kerasa kayak eksklusif aja. Terus di tangan juga ini sangat grippy. Yang artinya one-handed users pakai HP ini masih confident walaupun besar. Gak pengen jatuh. Dan dia tuh teksturnya enak banget, lembut, dan looks-nya juga menurut gue cukup keren. Ini tuh untuk frame-nya juga terbuat dari plastik, dan dia tuh kotak frame-nya, tapi untuk bodi belakang dia masih sedikit kayak curve ke belakang, curve ke samping maksud gue, jadi dia masih enak dipegang di tangan juga. Pretty nice. Untuk depan, bisa kita lihat layarnya juga, memang bezel bawah masih agak lebih tebal dari bezel atas, tapi overall sih ini kelihatan modern lah. Kelihatan tipis bezelnya dan kelihatan kayak HP flagship malah. Pretty good. Nah, kita bahas selanjutnya untuk NFC. Ini kita cepet aja, NFC yang pastinya ada ya. Kalau misalnya kita coba tes ke cek saldo pakai kartu GTO Flash, dia langsung nge-scan dengan baik tanpa ada masalah. Terus untuk kualitas displaynya gimana guys? Gue bisa bilang ini kalau misalnya mau dibandingin sama Xiaomi 12T, kualitas displaynya mirip tapi sedikit lebih bagus. Ini menurut gue punya detail yang sangat oke, sharp banget, view angle yang bagus, dan dia karena bisa brightness-nya terang banget, jadi kalau bisa dipakai di bawah sinar matahari bisa kita lihat tuh, walaupun itu menurut gue worst case scenario itu terang banget, iPhone 14 Pro Max gue aja nggak kelihatan. Di HP ini memang dia gelap tapi masih usable, yang cukup bagus. Balik lagi ke display quality-nya, ini sangat oke, view angle bagus, detailnya bagus, dan juga itu punya warna yang vibrant. Menurut gue ini warnanya tuh ngingetin gue sama Samsung Galaxy Series ya. Dia vibrant tapi nggak over vibrant series. Kayak Samsung Galaxy Series S menurut gue. Vibrant tapi nggak vibrant banget. Dan ini untuk touch-nya menurut gue mantep banget. Jadi kita bahas hal tersebut. Touch dan keyboard haptic. Pertama kita untuk touch-nya dulu, ini menurut gue touch-nya juga improvement dari Xiaomi 12T. Gue rasa ini navigasi OS ya, terutama untuk scrolling cepet, dia lebih kerasa natural dan kerasa ngikutin kecepatan tangan kita. Kadang-kadang kalau di 12T gue rasa kalau misalnya kita scrolling cepet kayak gini, dia suka tiba-tiba loncat atas bawah, gak jelas gitu. Di sini gak ada masalah tersebut. Very nice. Dan haptic-nya gimana? Apakah ada improvement? Jawabannya ada banget dibanding 12T. Di 12T, ini udah bagus haptic-nya, tapi di sini menurut gue haptic-nya even better. Dia menurut gue kerasa lebih refined dan kerasa lebih bulat. Kerasa lebih bulat haptic-nya dan kerasa lebih natural, enak dipakai buat ngetik. Memang dia nggak se-strong kayak HP flagship kayak di Google, Apple, atau Samsung X Series, tapi ini udah cukup enak kalau menurut gue. Untuk kelas Xiaomi ini one of the best haptic yang pernah gue pakai. Oke,
Next, kita bahas untuk biometriknya. Biometrik sendiri kalian bisa unlock pakai kamera depan yang gue nggak rekomen karena nggak secure, tapi dia punya optical fingerprint yang pastinya jauh lebih secure. Optical fingerprintnya bisa kita lihat kecepatannya ini gak cepet-cepet banget, yang pastinya gak instan, tapi cukup cepat, dan yang gue suka dia lumayan akurat. Mau kondisi tangan gue lembab atau kering masih bisa nge-scan dengan baik. Next, kita bahas untuk audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas untuk audio quality via headphone jack to 3.5, salah. USB Type-C to headphone jack, maksud gue, salah ngomong, my bad. Karena memang sayangnya HP ini gak ada headphone jack ya, wajar lah. Series T memang udah gak ada headphone jack dari zaman 10T ya kalau nggak salah. Anyway, suaranya gimana? Suaranya ini mantep banget, asalkan kalian matiin Dolby Atmos. Yap, gue tes pakai headphone True Ear Zero Red. Kalau pakai Dolby Atmos nyala, walaupun dia punya volume yang bisa keras, tapi suaranya jadi hancur lebur. Gue nggak rekomen, mending matiin aja Dolby Atmos, dan pas dimatiin ini suaranya enak banget. Dia overall lebih kerasa balance, jadi masih bisa mempertahankan sound signature IEM atau headphone yang kalian colokin ke HP ini. Dan overall masih enak banget kok. Dia sound signature cukup luas, separasinya bagus, dan volumenya juga bisa keras banget even tanpa Dolby Atmos. Itu di volume 35-40% aja udah cukup keras. Impresif. Nah, kualitas audionya gimana? Speakernya apakah beda jauh dengan 12T? Jawabannya gak terlalu beda jauh, tapi ada improvement sedikit. Improvementnya dari bass. Ini gue rasa vokal bassnya kerasa lebih bulat dan enak didengar. Dan gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos ya, karena di speaker Dolby Atmosnya memang itu jadi improvement, bukan jadi jelek. Jadi lebih bagus. Suara menurut gue selalu saja lebih luas dan mempertahankan si mid range-nya juga, walaupun bassnya jadi lebih enak. Separasi instrumen bagus. Dan volumenya juga ini bisa cukup keras. Jadi untuk tesnya ini gue tes di volume 75% kalau nggak salah. Kalian bisa pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Menurut gue ini bagus kualitasnya. Oke, next. Mari kita bahas ini segmen yang upgrade-nya sangat signifikan dibanding 12T. Jadi agak lama kita review segmen ini, yaitu dari kamera quality-nya, terutama kamera belakang. Pertama kita bahas dulu megapikselnya ya. Kamera belakang sekarang di-upgrade, dia pakai Leica lens dan dia udah triple kamera versus dua kamera di 12T. Main kamera di 50 megapiksel, ada optical max stabilization. Kamera kedua 50 megapiksel telephoto 2x optical zoom, dan kamera ketiga ini masih mirip-mirip tapi dia megapikselnya naik dari 8 jadi 12 megapiksel ultra wide kamera. Sedangkan kamera depan ini menurut gue upgrade juga walaupun megapikselnya sama, 20 megapiksel dan bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps. Yang pertama kita bahas untuk selfie-nya dulu. Bisa kita lihat dibanding sama 12T, foto di dalam ruangan itu noise-nya lebih dikit dan punya detail yang lebih bagus. Dan kalau misalnya kita foto di luar dengan subjek belakangnya sinar matahari, 13T upgrade-nya lumayan signifikan. Muka gue lebih kelihatan, lebih detail, dan even background belakang pun seperti langit jadi lebih kelihatan. Untuk para selfie lover, ini upgrade-nya cukup bagus. Dan untuk kamera ultrawide-nya gimana? Kamera ultrawide menurut gue update-nya nggak signifikan banget, tapi cukup oke. Pertama, dia detailnya memang lebih banyak. Lebih kerasa lebih detail kalau misalnya foto di luar. Tapi kalau misalnya kita foto di dalam ruangan sih 11-12 bisa kita lihat fotonya. Noise-nya sama-sama itu ya, sama-sama ada menurut gue. Sama-sama ada noise dan sama-sama soft gambarnya. Nah, kita bahas untuk main dan telefoto. Sebelum kita bahas kedua kamera tersebut, ini disclaimer. Untuk kedua kamera ini punya temperatur warna di Xiaomi 13T yang lebih hangat daripada di 12T yang lebih dingin. Kamera telefoto dan main di 13T lebih warm atau lebih hangat dibanding 12T. Oke, balik lagi ke reviewnya. Kita bahas yang pertama telefoto. Kalau di 12T kan tuh telefotonya tuh dia digital ya, karena dia nggak punya kamera telefoto, jadi dia pakai main kamera, di crop pas ngezoom biar dapat kualitas yang masih sama, karena dia kan 50 megapiksel. Di pixel binning jadi 12 megapiksel. Nah, kalau dibandingin bisa kita lihat side by side telefoto di 13T dan di 12T, signifikan banget bedanya ya. Detailnya lebih kerasa, walaupun di dalam ruangan dia detailnya masih lebih ada, noise lebih dikit, dan
overall gue lebih suka temperatur warna yang ada di 13T. Dan kalau misalnya kita foto di luar atau outside, bisa kita lihat ini perbedaannya even jauh lebih signifikan. Detail lebih sharp, dan highlight yang gelap sekalipun itu jadi lebih kelihatan di 13T. Yap, memang dedicated kamera lebih bagus ya daripada digital optical zoom ala-ala di 12T. Overall, upgrade yang cukup signifikan. Next, untuk rear kameranya. Yang pastinya ini main kamera kalian, dan gue bisa bilang ini upgrade-nya juga sangat-sangat bagus. Untuk dynamic range, warna, dan yang lain-lain menurut gue improvement. Bisa kita lihat, mungkin untuk beberapa orang ada lebih suka warna cool-nya 12T, tapi gue jujur lebih suka warna angetnya di 13T. Ini gue mirip banget ya sama telefoto kualitasnya. Dia punya detail yang lebih bagus menurut gue, gambar yang lebih clear, lebih jernih, dan yang gue suka juga sama seperti di telefoto, highlight yang gelap itu lebih kelihatan dan kerasa lebih natural aja fotonya. Jadi menurut gue ini upgrade yang lumayan bagus. Satu lagi juga yang gue lupa bilang, ini upgrade yang lumayan signifikan untuk main kamera foto malam hari. Bisa kita lihat, ada beberapa aspek yang bagus ya. Pertama, noise-nya lebih dikit, detailnya lebih bagus, warna kelihatan lebih natural, sedikit lebih terang, dan yang signifikan banget bisa kita lihat kalau misalnya kita foto dan objeknya tuh ada objek lampu jalan yang terang banget, di 12T itu bakal kelihatan banget pantulannya, tapi di 13T pantulannya itu gak ada sama sekali. Itu mungkin berkat Leica lensnya yang lebih bersih. Night mode menurut gue ini improvementnya bagus juga. Jadi overall, untuk foto sih 13T upgrade-nya, untuk opini gue, ini lumayan signifikan. Even untuk kalian yang orang awam, kalian pasti bisa ngelihat bedanya. Terutama dari highlight, noise, dan softness foto, 13T lebih bagus daripada 12T. Ya, upgrade yang lumayan bagus sih memang ini. Leica lens, nice. Nah, untuk video recording sayangnya nggak ada upgrade yang signifikan karena seperti di 12T, HP ini hanya bisa nge-record sampai 4K 30 dan 1080p 60. Tapi at least sekarang ada HDR mode ya. Jadi buat kalian yang mau punya high dynamic range lebih bagus, 13T yang pastinya bisa mendukung hal tersebut. Cuma memang dia itu untuk HDR hanya bisa di 30 fps, jadi 1080p 60 nggak bisa HDR. So ya, ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30 untuk HDR dan 1080p 60 fps untuk SDR. Check it out. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps, maximum resolution, soalnya nggak bisa 4K 60, kelemahan dari HP ini. Ini dengan HDR-nya nyala. Untuk stabilisasi bisa kita lihat ini smooth ya, karena ada optical mask stabilization dan electronic image. Di viewfinder juga sangat smooth dan kualitasnya kelihatannya sangat sharp dan vibrant ini. Jadi walaupun MediaTek nggak sampai 60, lumayan oke juga ya. Next kita tes pakai 1080p 60. Oke, ini dia pakai resolusi 1080p 60, cuma ini HDR-nya dimatiin karena nggak bisa pakai HDR kalau mau 60 fps. Lebih smooth dan yang pasti lebih safe storage juga. Kita coba fokusin ke belimbing nih. Oke, menurut gue ini video sih cukup solid, cuma memang sayangnya dia nggak bisa 4K 60, tapi sih kualitasnya menurut gue udah bagus ya. Langsung aja kita moving on ke yang paling bagus, gaming performance. Oke, tadi lama banget kita ngomong kamera karena memang upgrade-nya lumayan signifikan, tapi ada satu hal lagi juga yang upgrade-nya cukup signifikan juga, yaitu dari gaming performance-nya. Kenapa? Karena sekarang dia pakai chipset yang menurut gue jauh lebih anget dan cooling system yang jauh lebih baik daripada 12T. Untuk lebih detailnya gaming performance, kalian bisa lihat videonya, gue taruh juga di deskripsi. Itu gue main pretty much hampir 1 jam, game berat, banyak banget, game enteng dan game mid-range. Itu back to back ya, bolak-balik gonta-ganti game. Dan overall performance-nya bikin kalian kaget. Ya bisa cek aja di deskripsi, gue udah taruh linknya. Oke, balik lagi ke video ini. Gaming performance-nya gimana? Kita bakal summary aja. Gaming performance-nya pretty much flawless banget. Dibanding sama 12T, HP ini overall buat main game berat kayak Genshin Impact, di settingan full rata kanan itu kerasa jauh lebih stabil, FPS lebih tinggi, gak cepet panas, malahan gak pernah panas sama sekali, hanya anget aja. Dan yang paling oke, ini gak ada stutter sama sekali. Bisa kita lihat tuh, rata kanan, main Genshin,
itu 60 fps smooth, dan walaupun dia kalau misal agak anget HP-nya bakal turun FPS-nya jadi sekitar 40-an, tapi yang gue salut dia nggak ada stutter sama sekali dan gameplay masih responsif. Overall, ini gaming champ sih di harganya. Dan juga untuk main game rhythm, ini sangat bagus, tapi jangan lupa kalian harus matiin Dolby Atmos kalau misal mau main game rhythm kayak Bandori atau teman-teman lainnya. Karena kalau pakai Dolby Atmos nyala, bakal ada sedikit audio delay ya, terutama di Bandori. Tapi kalau di D4DJ itu nggak bakal terlalu kerasa. Dan yang gue suka juga, di D4DJ support high refresh rate untuk HP ini, jadi gameplay rhythm game pretty much enak banget kan main di iOS. Gak ada touch ataupun audio delay, asalkan kalian matiin Dolby Atmos, jangan lupa. Overall, game performance di HP ini solid banget. Tadi gue udah bilang, kalau misalnya ingin lihat lebih detail, karena di dedicated gaming review yang gue upload minggu kemarin atau Rabu kemarin, itu lebih detail, gue lebih banyak tes gamenya, jadi bisa cek di link di bawah ya. Oke, next, kita bahas untuk UI experience-nya. Ini UI experience-nya sebenarnya nggak beda jauh dengan 12T, tapi berkat hal-hal yang tadi gue bilang, jadi kerasa kayak ada improvement. Kenapa? Karena untuk day-to-day performance sendiri, dia sebenarnya nggak beda jauh sama 12T. Cuma memang ini karena vapor chamber-nya lebih bagus, jadi nggak kerasa lebih panas. Terus dia punya touch sensitivity yang lebih konsisten, jadi lebih enak buat navigasi. Jadi overall untuk day-to-day usage, ini mau dipakai multitasking, ataupun dipakai buat gaming, gonta-ganti aplikasi, foto, video, semua kerasa smooth. Gonta-ganti lensa juga di kamera kerasa smooth dan enak banget. Overall, ini budget flagship paling optimize yang pernah gue pakai. Yap, 100%. Untuk Android versi gimana? Ini right out of the box, udah langsung dikasih MIUI 14 yang berbasis Android 13. Untuk support sendiri kalau nggak salah ini HP 3 tahun ya, jadi sampai Android 17 harusnya. Kalau bisa gue salah, bisa komen di bawah. Langsung aja kita cepat tes untuk hal-hal lainnya seperti DRM. Ini DRM yang pastinya sudah di Wideframe L1, bisa kita lihat, dan dia itu White Color Gamut True, Dolby Vision, dan juga sudah support HDR10+. Yang gue suka juga dia udah ada itu ya, adaptive refresh rate, tapi nggak bisa sampai kecil banget, hanya bisa sampai 60 fps. Udah cukup oke lah. Alright, last but not least, sebelum kita bahas kelemahan HP ini, kita bahas dulu untuk battery life-nya. Battery life, gue rasa ini 11-12 sama 12T. Kalau misalkan udah pakai 12T, ini baterainya nggak beda jauh. Dia baterai 5000 mAh, tapi memang dia fast charging-nya sendiri nggak cepet banget ya, nggak secepat 12T. 12T kan fast charging-nya itu sampai 120 watt, yang bisa penuh pretty much dalam 23 menit. Kalau di sini dia masih 67 watt. Yang gue sih nggak komplain ya. Dia masih bisa full kok di bawah 1 jam. Kira-kira sekitar 50 menit dia bisa full, yang menurut gue cukup impresif. Masih cukup bagus sih menurut gue. Dan ketahanan baterai sendiri, kalau misalnya kalian pakai HP ini untuk light usage sih, ini no problem. Light usage kayak misalnya ngambil foto bentar, dan hanya sosial media dan nonton video, itu bisa bertahan easy peasy 2 hari, no problem. Dan kalau misalnya kalian main game kira-kira sekitar setengah jam atau sampai 1 jam per hari, ini masih bisa bertahan full 1 hari kok, no problem. Jadi battery life menurut gue nggak ada masalah sih. Nah, sebelum kita tutup videonya ke konklusinya, gue mau bahas kelemahan HP ini. Ini kayaknya kelemahannya hanya 30 detik aja ya, karena cuma satu doang kelemahan HP ini yang gue rasa, yaitu dari video recording. Kalau aja MediaTek bisa naruh video recording ini di 4K 60, ini HP sih nggak ada flawless. Nggak ada flawless lagi, nggak ada flow sama sekali maksud gue. Flawless. Tapi sayangnya, ini kamera dia hanya sampai 4K 30 aja, dan kualitasnya juga menurut gue bukan yang terbaik. Selain itu, nggak ada kelemahan, hanya satu aja. Yap, selain itu sini, konklusinya guys, menurut gue, kalau misalnya kalian punya budget 6 juta dan kalian lagi nyari HP yang bisa ngelakuin apa aja, kualitas foto bagus, layarnya enak, speakernya bagus, terus dia punya gaming performance yang bisa bertahan lama, dan flagship level yang pastinya ya, high setting, HP ini menurut gue yang terbaik di harga 6 jutaan sih, gak ada yang bisa ngelawan. Kalau misalnya mau dibandingin sama 12T, kakaknya upgrade yang lumayan signifikan. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP gaming, misal kayak Poco F4 GT, wah jauh lebih bagus di sini. Poco F4 GT itu kayak setrikaan menurut gue. Jadi ya, ini HP di harganya sih menurut gue value banget, dan Xiaomi memang dibanding sama series T sebelumnya ya, kayak 10T, 11T, 12T, ini menurut gue upgrade yang benar-benar kerasa banget dibanding HP tersebut. Tapi kalau misalkan kalian udah punya 12T sih, gue agak-agak mikir ya, mau upgrade ke sini. Kenapa? Karena
masih terlalu early. Mungkin bisa ke 14T, tapi untuk kesini sih kalau misalnya kalian bukan kamera user terutama, 12T masih lumayan comfortable. Tapi, kalau misalnya kalian 12T baru beli, kayaknya masih ada waktu untuk jual lagi dan ganti ke sini deh. Karena ya upgrade-nya terlalu bagus menurut gue guys. Itu sih. Dan semuanya oke menurut gue. Build memang dari plastik, tapi gue nggak bakal masukin ke kelemahan. Karena di harga segini memang rata-rata dari plastik, dan plastik build juga ada positifnya ya. Kalau misalnya kalian jatuh, nggak bakal retak, nggak bakal pecah katanya. So ya, mungkin cuma segitu aja video full review-nya. Udah kelamaan nih, hampir 20 menit. Udah 20 menit lebih malah, sorry. Overall gue sangat suka HP ini. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, atau kalau misalnya kalian ingin lihat gaming review full HP ini, gue udah taruh semuanya link di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review HP lainnya. See you.